Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hi, good morning everyone. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Hi, Sly. Is everything good? Yes, so. Just so. Right. Well, thank you. So in today's material, as you have already done the previous activity, it was on pre-activity. There were 2 questions I posted this morning. So it's about akhlak in family. Do you still remember what is the definition of akhlak anyway? What is akhlak? Do you still remember? We discussed it in previous meeting. No one remember? Akhlak. What is akhlak in comparison to etika and norma? Akhlak itu, ma'am, tingkah laku yang didasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Good, thank you, Mas Iqbal Maulana. So that's akhlak, yeah. So it is different from etika and also norma. So today we are discussing. We are going to discuss about akhlak in family and also how to build a family. All right. So let me share the screen. How was the questions? Can you answer it well? What was your answer for the question number 1? Apa saja akhlak dalam keluarga? Akhlak suami dan istri, akhlak anak kepada orang tua, sama akhlak orang tua terhadap anak. Good. Okay, so the next questions, akhlak anak kepada orang tua apa saja? Berbakti kepada orang tua, ma'am. How is the way? Berbakti caranya bagaimana? Maybe memuliakan orang tua begitu, ma'am. Dengan cara? Memuliakan. Memulaikannya dengan apa, Kemudian, Mas Yusril? Kayak kalau orang tua sakit gitu anaknya merawat gitu, ma'am. Tidak meninggalkan orang tua. Bagus. Thank you, Mas Yusril. Ada lagi? Indikator memuliakan? Kewajiban anak kepada ibu, terus anak tidak boleh menyakiti orang tua, sama anak harus berkata halus kepada orang tua. Good, thank you, Mas Yusril and also Mas Iqbal. All right, the next questions, the question number 2. Akhlak dalam keluarga ya. What was the question number 2? Kepada orang tua. Sudah ya? Okay. So let me share the screen. PowerPoint juga sudah kami sertakan di LMS. Kalau teman-teman mau lihat ya, bisa. Atau let me share the screen now. Okay. So week 2 akhlak dalam keluarga, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4 ya. Akhlak dalam keluarga yang akan kita cover hari ini adalah pertama birrul walidain, and then the second one pernikahan sebagai sarana membangun keluarga. Ini bab yang pernikahan juga akan di follow up untuk week ketiga. Oke, kita bahas pertama birrul walidain. Birrul walidain. Ini ada hadis muttafaq alaih ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah taala. Jadi ada dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala
saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali, ayu itu amal apa gitu, apa? Ayyul amali, amal yang mana? Ahabbu ilallah, ahabbu itu apa? Superlatif ya, ahabbu yang paling dicintai. Jadi kata hub ya ahabbu, jadi yang paling dicintai ilallah taala, yang paling dicintai Allah itu amal apa? Lalu Nabi menjawab, qol as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Salat di waktunya begitu ya. Misalkan salat subuh itu berarti apa? Dari jam berapa sekarang? Sekarang subuhnya jam berapa? Jam 4 lebih 18. Hampir setengah 5 sepertinya ya sekarang. Hampir setengah 5 sampai sebelum apa? Salat subuh kapan waktunya? Sampai sebelum terbit ya, sebelum terbit matahari itu sekitar jam mungkin setengah 6-an ya. Kultu, thumma ai. Lalu saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Begitu. Qala, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kultu, lalu saya bertanya lagi, thumma ai. Lalu apa lagi? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi yang pertama tadi kita identifikasi bahwa pertama adalah as-sholatu ala waqtiha. Yang kedua adalah birrul walidain. Jadi kita lihat bahwa kedudukan birrul walidain itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, bukan walad tapi walidain. Walidain berarti dua, berbakti kepada kedua orang tua itu kedudukannya setelah sholat. Kita tahu bahwasanya sholat itu amal yang paling pertama dihisab. Jadi tiang agama dalam agama ini adalah sholat. Oke, jadi jangan pernah tinggalkan sholat, walaupun sedang sakit tetap harus sholat, karena sholat itu wajib. Makanya kalau Anda lihat sudah waktunya azan, teman Anda belum beranjak, harus digeret begitu ya, karena sholat adalah yang pertama akan dihisab. Lalu birrul walidain, kemudian yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Oke, kita lihat bahwa kedudukan birrul walidain nomor 2 ya, bisa diingat-ingat. Lalu di dalam Al-Quran juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Lalu di lanjutan ayatnya adalah wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Jadi ayat selanjutnya itu mencontohkan kalau Anda dewasa dan mereka semakin tua, satu atau keduanya, maka jangan bilang apa uff. Apa uff? Ada yang belajar bahasa Arab? What is uff? Fala taqul lahumā uff. Alif ya? Gimana saya Mufrad, Mem. Uff itu berkata saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu, yang lebih buruk dari itu ya. Uff itu misalkan disuruh orang tua, Alif ya minta tolong ini ambilkan ini, ntar dulu dong mak, gitu misalkan gitu. Itu termasuk kata ibarat kata uff ya. Ada bentuknya uff itu bermacam-macam, tapi itu ilustrasi saja tidak boleh, apalagi yang buruk dari itu. Lalu kedudukan kita bahas ya, kedudukan birrul walidain setelah ibadah sholat tadi ya. Begitu pula dengan uququl walidain. Uququl walidain itu antonim dari birrul walidain. Berarti apa uququl walidain? Uquq adalah durhaka gitu ya. Uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Jadi the biggest sin is polytheism, atau kita sebut dengan syirik. Jadi dosa terbesar yang pertama adalah bukan membunuh, bukan minum minuman keras, bukan, tapi apa? Syirik. Syirik itu apa? What is syirik?
Syirik adalah Menyembah selain Allah. Selain menyekutukan Selain Allah. Allah. betul, menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah. Sekutu, dari kata sekutu ya, berarti mempunyai partner lain, mempunyai sesuatu yang lain diibadahi kecuali Allah. Termasuk dalam syirik itu apa? Datang ke dukun, minta pertolongan dukun. Padahal kita di surat Al-Fatihah, iya kena budua, iya kena stain. Katanya hanya kepadamulah aku menyembah, hanya kepadamulah aku minta pertolongan, katanya begitu. Tapi kok datang ke dukun, datang ke paranormal, termasuk mempercayai zodiak. Zodiakmu apa? Cancer, zodiakmu apa? Scorpio. Itu kan termasuk, itu kan sejarahnya kalau Anda tahu itu kan apa? Ahli nujum ya, nujum itu perbintangan itu, zodiak itu kan bintang-bintang itu, zaman-zaman jahiliyah itu dipercaya. Jadi jangan lagi memakai zodiakmu apa, Cancer, kamu Scorpio, kayaknya kita cocok deh, loh. Itu bukan diskusi seorang Muslim, bukan begitu ya. Termasuk itu, jadi tidak boleh syirik. Syirik itu misalkan di tradisi kita masih banyak kita jumpai, misalkan di rumah itu ditempelin apa misalkan di pintu-pintu biasanya ditempeli, ada di rumah Anda mungkin ditempeli kertas begitu lalu dipasang di atas kusen pintu-pintu gitu. Itu termasuk syirik ya. Karena menyekutukan Allah itu. Oke. Lalu berkata yang baik, kata saja dilarang, apalagi yang lebih buruk dari itu. Oke. Lalu ada tidak batasan birrul walidain? Ada tidak? Kita harus selalu mendengarkan orang tua kita, ada nggak batasannya? What do you think? Is there any limitations? Ada tidak? Ada, Mem. Ada, oke. Terima kasih. Dalam hal apa, Mas Iqbal? Siapa tadi yang berbicara? Kira-kira dalam hal apa? Kita tidak boleh mengikuti perkataan orang tua dalam hal? Dalam hal ketika orang tua itu mengajak ke dalam keburukan, Mem. Good. Oke. Terima kasih. Koridor birrul walidain ini disebutkan di surat Luqman ayat ke-15 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, jangan patuhi keduanya. Wa sahibhuma, dan pergauli keduanya fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Jangan ikuti kata-kata orang tua ketika orang tua itu mengajak kepada kesyirikan. Misalkan Anda tak kunjung mendapatkan pekerjaan atau tak kunjung mendapatkan jodoh misalnya begitu. Terus Anda diajak orang tua Anda datang ke orang pintar, tanda kutip begitu. Terus kalau diajak kepada kesyirikan atau diajak pada pekerjaan yang menyalahi aturan Allah, itu tidak ada kepatuhan, tidak ada wajib patuh bagi Anda. Jadi kepatuhan itu selama dalam koridor ketaatan. Kalau diajak orang tua Anda dalam hal maksiat, itu tidak berlaku hukum yang awal tadi untuk birrul walidain. Tapi, itulah indahnya Islam, tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Walaupun demikian, tetap Anda harus misalkan menolaknya dengan cara yang baik. Oke. Itu berdasarkan surat Luqman ayat ke-15. Juga sesuai dengan penegasan dari Rasulullah SAW, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Dikatakan oleh Nabi bahwasanya tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Jadi kalau maksiat itu rumus taat kepada orang tua tadi sudah tidak berlaku. Ketaatan hanyalah semata dalam hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Sesuai dengan aturan Allah. Hadis riwayat Muslim. Oke, jadi dari Al-Quran tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Lalu hadisnya juga ada. Jadi dua sumber yang kita pegang teguh sampai nanti kiamat atau sampai kita meninggal adalah
Al-Quran dan hadis. Jika kedua sumber yang kita pegang saja sudah berkata demikian, berarti sudah valid informasinya, gitu ya. Kalau zaman sekarang informasinya sudah dari A1 gitu. Dari circle yang paling valid begitu. Oke. Lalu bagaimana dengan ketaatan terhadap hal-hal yang mubah? Sebentar. Menentukan hal-hal yang mubah. Misalkan hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan. Misalkan Anda bingung nih menentukan perguruan tinggi. Ma, aku mau di UGM nih. Enggak, kamu di UMM aja, Nak, gitu misalkan gitu. Saya mau di jurusan bahasa Inggris nih. Enggak, di jurusan yang lain aja, misalkan begitu. Lalu juga misalkan dalam hal menentukan jodoh, mah aku udah cinta banget nih sama si A gitu. Kayaknya aku nggak bisa kalau nggak nikah sama si A gitu. Itu kan perkara-perkara yang mubah ya, yang dibolehkan. Bagaimana cara Anda? Ketika Anda berselisih paham terhadap hal-hal yang mubah, what will you do? Anda akan melakukan apa? Bermusyawarah, Mem, berdiskusi dengan orang tua, Mem. Betul. Negosiasi, Mem. Negosiasi, betul. Did you do that, Mas Yusril? Kenapa, Mem? Did you do that? Yes, Sudah melakukan ma'am. itu? I've done it, Mem. Oke. Good, itu caranya ya. Kalau misalkan untuk hal-hal mubah, boleh bernegosiasi dengan orang tua ya. Tetap dengan kata-kata yang santun, tidak menyakiti. Mah, Pak, saya pengen jurusan bahasa Inggris tuh karena begini loh, prospek kedepannya gini-gini, dan aku sendiri suka bahasa Inggris misalnya gitu. Ya, jangan dipaksa ke jurusan yang aku nggak minati misalkan gitu ya. Oke, so bermusyawarah. Selanjutnya adalah tentang sikap kita kepada orang tua kita. Orang tua kita antara ayah dan ibu ini disebutkan sama di surat Luqman ya. Ini ayat sebelum yang tadi, ini ayat ke-14 dijelaskan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang kepada dua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi kalau Anda tahu, misalkan orang tua ya, orang tua itu apa? Capeknya itu apalagi ibu ya, capeknya tuh double-double karena hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan Anda tahu kalau sedang hamil perempuan ya, itu dalam keadaan lemah. Encok ya, gitu udah encok, perutnya besar gitu. Jadi perempuan itu sudah secara fitrah itu sakitnya sudah banyak ya. Haid sakit, mengandung sakit, nanti melahirkan juga sakit, menyusui juga tambah sakit begitu. Jadi itu pengorbanan ibu-ibu kita ya. Lalu bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Oke. Di hadis Bukhari Muslim juga disebutkan man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man. Lalu siapa ya Rasulullah? Qala ummuka. Kata Nabi lagi, ummuka, ibumu. Qala thumma man. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Qala thumma man. Lalu siapa lagi? Qala abuka. Ibu, lalu bapak. Gitu. Jadi derajat ibu itu lebih tinggi daripada bapak. Siapakah yang paling berhak aku bantu dengan sebaik-baiknya? Jawab ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Lalu siapa lagi? Jawab Nabi adalah bapakmu. Ibu, lalu bapak. Itu ya. Jadi para perempuan di sini calon ibu, derajat Anda lebih daripada bapak begitu disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim ini. Lalu ini salah satu kewajiban kita sebagai anak adalah apa? Berdoa, mendoakan untuk kedua orang tua. Doanya bagaimana? Sesuai surat Nuh ayat 28, Rabbighfirli wali walidayya.
Ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku. Jadi kalau dalam sholat didoakan ibu bapaknya ya. Rabbighfirli wali walidayya. Ini setidaknya yang bisa kita lakukan. Oke. Rabbighfirli wali walidayya. Oke. Lalu di surat Al-Isra juga disebutkan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini redaksinya begini. Redaksi surat Nuh tadi rabbighfirli wali walidayya. Redaksi surat Al-Isra adalah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa dipakai dua-duanya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka, sayangilah mereka begitu ya. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi seringnya mungkin teman-teman di sini sudah nanti kalau sudah di Malang semuanya ya, udah banyak tugas, banyak aktivitas, banyak pergaulan dengan teman gitu. Sudah sibuk sendiri, kadang lupa me-WA ibu bapaknya begitu. Jadi itu jangan lupa karena ibu bapak kita udah capek-capek ya mendidik kita dulu waktu kita kecil. So what to act? Lalu apa implikasi dari beberapa ayat dan hadis tadi? Yaitu kita harus berkata yang baik, lemah lembut, begitu. Lalu membantu ibu bapak secara fisik dan material. Kalau masih mahasiswa mungkin masih belum bekerja ya, secara fisik dulu bantu-bantu nyapu, bantu-bantu bersih-bersih rumah gitu. Atau membantu misalkan orang tuanya punya apa usaha dagang misalkan dibantu. Lalu mendoakan ibu bapak atas ampunan. Kan doa yang paling penting itu minta ampunan ya, minta ampunan untuk kita sendiri yang pertama, lalu untuk kedua orang tua. Oke. So, kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Kita harus mendengarkan orang tua karena disebutkan hadis riwayat Tirmidzi, ridho Rabbi fi ridhol walidi, musakhatu Rabbi fi sakhatil walidi. Apa? Ridho Allah ternyata ada pada ridho orang tua dan kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua sampai derajatnya sebegitu tingginya orang tua kita itu. Derajatnya setelah Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa orang tua ini bisa jadi perwakilan begitu ya. Karena ridha Rabbi fi ridhal walidi. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Oke. Nah, sekarang sebelum beranjak ada yang ingin didiskusikan dulu terkait yang tadi tentang birrul walidain. Teman-teman biasanya di rumah ngapain? Ini masih di rumah kan? Membantu orang tuanya dalam hal apa nih? Cuci baju, setrika, wow. Mencuci, menyapu, menjadi babu. Bukan babu itu. Orang tua kita itu bukan babu ya, mengerjakan semua pekerjaan rumah begitu, mencucikan baju Anda, membersihkan kamar, membersihkan sendiri atau masih dibersihkan orang tua? Sendiri, alhamdulillah. Oke. Ya mungkin di luar ya menyapu taman, menyapu ruang keluarga begitu ya. Sebisa mungkin selagi masih di rumah nih teman-teman selama pandemi ini banyak di rumah, selagi masih di rumah dibantu orang tuanya. Oke. Apalagi kalau ibunya bekerja, kalau ibunya bekerja di luar itu berarti rumahnya ada kemungkinan ada beberapa pekerjaan yang harus dihandle begitu. Jadi teman-teman harus harus ikhlas membantu ibunya ya. Oke. Karena bagaimanapun ibu kita mencari nafkah untuk kita juga ya, mencari penghidupan untuk kita. Oke, sekarang ada lagi yang didiskusikan? Ada pertanyaan mungkin? Do you have anything to discuss? Tidak dulu. Sekarang tentang suami istri. Ini menarik ini. You are a husband to be and a wife to be. Suami istri. Oke. Sering mendapatkan ayat ini biasanya di mana? Pernah mendapatkan ayat ini? Biasanya lihat di mana? Selain di Quran maksud saya.
Biasanya mendapatinya di mana? Surat Ar-Rum 21. Tidak pernah? Ada yang temannya sudah menikah atau mungkin keluarganya nikah, terus biasanya ngasih apa? Oh, di surat undangan, Mem. Betul. Biasanya di surat undangan, di undangan itu biasanya dicantumkan ayat ini, ayat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan kehidupan yang tentram, sakinah itu ya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Jadi jangan, biasanya kita sering mengucapkan sama wa apa sama ra. Wa di sini kan wa itu dan ya, mawaddah rahmah begitu. Mawaddah warahmah. Oke. Jadi sama wa apa sama ra. Oke. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ternyata kita ini diciptakan berpasang-pasangan. Burung aja berpasangan, kamu kapan gitu ya. Oke. Karena di dalam pernikahan itu ada sakinah dan rahmah, ada ketentraman, mawaddah rahmah, rasa kasih dan sayang. Itu salah satu fungsi dari pernikahan ya. Lalu sakinah, apa sih sakinah itu? Ternyata ini headnya begitu. Sakinah itu mencakup, kalau ada sakinah berarti di dalamnya ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu terkait apa sih? Terkait dengan fisik. Fisik misalkan, oh kayaknya senyum dia nih cantik nih. Oh kayaknya badan dia nih berotot nih. Itu terkait dengan mawaddah. Kalau rahmah, rahmah itu apa? Ruh, terkait dengan ruh. Kalau ruh berarti apa? Rohani, terkait dengan akhlak, perilaku itu ya. Lagi kami ulangi, kalau sakinah, sakinah itu memayungi mawaddah dan rahmah. Kalau ada sakinah berarti ada dua-duanya. Kalau mawaddah lebih ke fisik, arahnya ke fisik. Nggak apa-apa, memang itu anjuran secara fitrah, kita mencintai misalkan, kita menyukai tangan lentik pasangan kita misalkan, atau apa hidungnya yang mancung misalkan. Kalau rahmah itu terkait dengan ruhani, oh dia tutur katanya baik, sabar, penyayang, keibuan, misalkan gitu ya, terkait dengan rahmah. Selanjutnya, kriteria memilih pasangan hidup. Disebutkan di dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, tungkahul mar'atu li arba'in. Tungkahu itu passive voice ya. Passive voice, tungkahu dinikahi almar'ah li arba'in. Perempuan itu biasanya, in general, biasanya dinikahi karena 4 hal atau 4 perkara. 5 liha, urismal, malun. 5 liha, karena hartanya. Karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Misalkan, oh perempuan ini hasabnya, hasab itu bukan nasab ya. Kalau nasab itu lebih apa? Keturunan misalkan priai dan sebagainya itu. Kalau hasab itu terkait dengan apa ya? Misalkan pekerjaan, oh keturunannya keturunan guru. Nanti bisa jadi biasanya hasab itu menurun ya. Guru, oh nanti keluarga-keluarganya dari kalangan pendidik misalnya gitu, atau keluarganya dari kalangan apa pekerja di bidang kesehatan misalkan, atau ulama misalkan begitu, atau dari kalangan militer gitu. Lalu yang ketiga adalah wali jamaliha, karena jamalun apa? Kecantikannya. Oke. Biasanya selain harta, selain hasab,
perempuan itu dinikahi karena kecantikannya. Ada sering ya, kalau banyak kita jumpai orang memilih pasangan karena cantiknya, misalnya gitu. Lalu yang terakhir ada walidiniha, karena agamanya. Jadi ada 4, limaliha, lihasabiha, pakai ha ya, bukan pakai na, lihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Maka pilihlah yang karena agamanya taribat yadak. Taribat yadak tuh, maka kamu akan beruntung begitu. Jadi secara adat biasanya 4 perkara yang membuat perempuan itu dinikahi, karena harta, hasab, keturunan, lalu kecantikan, lalu din. Lalu dalam hadis disebutkan fadfar bidzatiddin. Pilihlah yang karena agamanya, maka kalian akan beruntung. Kalau mengutamakan dinnya, agamanya, insya Allah kalian akan beruntung. Begitu kata hadis ya. Oke. Ini analogi Buya Hamka ya, terkait dengan 4 hal tadi. Kriteria umum kita tahu harta, keturunan, kecantikan. Lalu ada satu terakhir disebutkan yang pokok. Yang pokok adalah agama. Maka analogi Buya Hamka adalah 3 kriteria itu tadi sama dengan 0, sama dengan 0. Kalau yang satu pokok itu sama dengan 1. Lah kalau kalau Anda memilih yang sholihah karena agamanya dan kaya, itu berarti 10. Kalau kaya plus cantik di luar agama, maka tetap 0. Gitu ya. Apalagi kalau Anda sholihah, kaya, cantik, keturunan yang baik, begitu bisa 1000 ya. Maunya begitu, oke. Itu analogi Buya Hamka. Kalau 3 kriteria yang dipilih berarti 0. 1 yang pokok, 1 nilainya. Oke. Mengapa agama? Karena dengan Islamlah seseorang mengerti tujuan pernikahan. Apa sih sebenarnya tujuan nikah? Apa tujuan pernikahan? Adalah ibadah ya, mencari ridha Allah. Karena apa-apa yang kita lakukan setelah menikah itu beribadah. Berhubungan suami istri itu ibadah. Apalagi memasak, begitu, itu juga ibadah. Bersenda gurau, bahkan Nabi itu mengatakan makruh ya, setelah sholat Isya itu sunnahnya adalah langsung tidur, istirahat begitu. Kecuali satu hal, yaitu bersenda gurau dengan suami istri, suami atau istrinya bersenda gurau, itu termasuk ibadah. Jadi pernikahan itu mencari ridha Allah. Jadi kalau ditanya nikah, kenapa kamu nikah kok? Nikah, kamu nikah kenapa? Soalnya teman-temanku udah pada nikah, aku doang yang belum nikah, misalnya gitu. Itu perlu diluruskan niat pernikahannya. Lalu hikmah dari pernikahan adalah penyaluran hubungan biologis. Kalau nafsu biologis disalurkan kepada jalan yang tepat, yaitu dengan suami atau istri, itu ibadah. Ya. Jangan di luar itu, jangan berzina, itu justru dosa, ya. Memelihara diri dari dosa. Ya, memelihara diri dari dosa. Jadi kalau nggak usah pacaran-pacaran ya. Karena itu tidak memelihara diri Anda dari dosa. Kata hadis, kata Al-Quran gimana? La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Salah satu mendekati zina itu adalah apa? Pacaran itu ya. Oke. Lalu menjaga masyarakat dari kerusakan dan dekadensi moral. Kita lihat ya sekarang ini di sekitar kita ada yang hamil di luar nikah ya karena banyak hal ya, karena pergaulan laki-laki dan perempuan tidak dijaga, maka ada kerusakan dan dekadensi moral. Kalau anak lahir dari hubungan zina, itu sudah tidak dihukumi hukum suami istri. Anaknya itu bukan anak, walaupun secara biologis anaknya si A, tapi secara Islam itu tidak ada nasabnya. Jadi kalau nasabnya tidak bisa dinisbatkan kepada bapak biologisnya, berarti tidak dapat hukum waris karena tidak sah, ya, karena lahir di luar pernikahan. Lalu memperkokoh hubungan antar keluarga, maka yang menikah tidak hanya suami istri tapi juga
ayah dan ibu kita ya. Lalu menjaga kelestarian keturunan. Nabi sendiri suka kalau umatnya itu jumlahnya banyak. Jadi itu bukan prinsip KB. Jadi semakin banyak keturunan kita, semakin banyak jumlah Muslim, itu Nabi bangga. Oke. Lalu selanjutnya dengan agama suami istri saling memahami hak dan kewajibannya sehingga keluarga akan harmonis. Oke. Hak bersama, hak atau kewajiban, hak bersama suami istri. Yang pertama adalah hak tamatuk badani. Tamatuk badani itu bernikmat tentang badannya. Lalu hak saling mewarisi. Kemudian hak nasab anak. Itu lagi jangan sampai anak lahir di luar pernikahan atau dengan hasil perzinahan karena tidak ada nasabnya. Walaupun anak itu hasil biologis si bapaknya misalkan gitu. Tapi secara nasab dalam hukum Islam tidak dihukumi demikian karena di luar pernikahan. Lalu hak muasyarah bil ma'ruf adalah bergaul dengan yang baik. Kewajiban suami kepada istri pertama mahar. Suami tidak boleh memanfaatkannya kecuali seizin istri. Jadi mahar itu adalah milik istri. Suami tidak boleh tidak boleh ikut campur di situ, tidak boleh cawe-cawe begitu karena mahar adalah hak istri. Kemudian jumlah tidak ditentukan syariat, sepasang sandal pun, mengajar beberapa ayat Al-Quran pun, masuk Islam itu termasuk mahar. Nah kita dapati fenomena yang ada di beberapa kultur kita ya, mahar itu tinggi-tinggi sekali ya. Ada di kultur Anda? Misalkan perempuannya lulusan perguruan tinggi negeri gitu, lalu dari strata sosial yang tinggi, maharnya harus sekian. Ada di kultur Anda? Minimal dibeli si perempuannya misalkan 50 juta begitu. Di kultur Anda ada nggak? Biasanya yang tinggi maharnya itu orang Bugis, Mem. Oh iya, ada yang orang Bugis di sini. Barasiti dari mana? Dari Bima, Mem, NTB. Berlaku nggak adat gitu, misalkan gitu-gitu perhitungan begitu? Oh, enggak, Mem. Nggak. Tergantung Oke. kesepakatan bersama sama semampunya pria, Mem. Ada saya dengar juga di Padang, Lamongan termasuk itu juga ada adat-adat tertentu yang menentukan jumlah mahar yang dipatok misalkan begitu. Apalagi perempuannya S2 itu udah maharnya udah tinggi, ada patokan sehingga kalau ada patokan-patokan begitu sehingga terkesan nikah itu sulit. Jadi kalau nikah dipersepsikan sulit, terjadilah zina-zina itu tadi. Padahal mahar itu kan secara agama tidak mahal, yang membuat mahal kultur kita saja. Sehingga takut nikah. Lalu dalam pernikahan mengadakan walimah secara besar-besaran di luar kemampuan. Sehingga berhutang. Berhutang nanti setelah nikah bingung mau membayarnya. Lalu ada keributan keluarga dan sebagainya itu. Ya, kultur kita ini agak kompleks ya terkait dengan pernikahan sehingga menjadikan nikah itu sulit. Padahal kalau di KUA nikah itu hanya berapa gitu. Ya, kalau kita tidak mengikuti hypes pernikahan, maka nikah itu sebenarnya mudah gitu ya. Apa syarat nikah sebenarnya? Ada pasangan suami istri, ada wali, kalau perempuan, terus ada apa lagi? Ada saksi, ada penghulu sudah. Sudah selesai ya. Tapi karena kita terjebak pada kultur, sehingga membuat pernikahan itu menjadi mahal dan terkesan sulit. Lalu untuk nafkah ya, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan lain-lain tidak diberatkan kecuali sesuai kemampuannya. Al-ihsan al-asyarah tadi, al-ihsan al-asyarah, kebaikan bergaul dengan baik, bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Karena tadi ya, karena istri itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok gitu. Jadi istri itu udah bengkok, jadi jangan terlalu keras, nanti kalau dibengkokkan lagi jadi patah. Lalu membuat istri senang, tidak membuka rahasia istri, aib-aib istri jangan diumbar.
menjaga rasa malu istri, membantu pekerjaan istri. Jadi boys, para laki-laki ini mencuci baju, mencuci piring, memasak, itu bukan kewajiban seorang istri. Kalau istri mau melakukannya itu apa? Al-ihsan al-asyarah. Jadi itu kebaikan istri. Jadi kalau lihat di kultur barat ya, kultur barat tuh serve yourself gitu, help yourself. Kalau di istri-istri di Indonesia nih, sungguh sangat luar biasa. Dari A sampai Z dilakukan. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu dilakukan. Jadi ibu-ibu, emak-emak kita di rumah tuh sungguh-sungguh hebat. Kalau di kultur barat mana ada begitu. Makanya orang-orang barat suka kalau dapat istri itu orang Indonesia. Karena semuanya dilakukan. Oke. Jadi laki-laki membantu pekerjaan istri karena di rumah itu banyak sekali pekerjaannya harus dihandle ya. Menghormati harta miliknya, dihormati kalau misalkan istri punya harta harus dihormati. Lalu membimbing dan mendidik agama istri. Nah, kewajiban utama seorang suami itu apa? Bukan mencari nafkah, tapi apa? Mengajarkan, mendidik istri. Di surat At-Tahrim dikatakan, Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Jadi kewajiban suami tidak hanya mencari nafkah, tapi mendidik istri dan anak. Itu ya. Kalau kewajiban suami adalah mendidik istri dan anak, apalagi utamanya tentang agama, maka teman-teman yang laki-laki di sini harus belajar agama. Selain belajar bahasa Inggris, harus belajar agama. Karena yang utama belajar agama. Belajar bahasa Inggris itu sekedar tool saja. Oke. Setiap laki-laki adalah pemimpin. Mengajarkan syariat. Syariat bagaimana? Misalkan istrinya nggak tahu cara bersuci, diajari. Itu kewajiban suami. Wudhu, tentang hukum-hukum haid, menghitung hari haid, nifas, sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran. Karena kalau sudah punya istri, dosa istri nanti tergantung suami. Misalkan istrinya belum berhijab, nanti kewajiban suami untuk mendidiknya ya. Oke. Makanya para laki-laki usahakan mencari calon istri yang sesuai hadis yang tadi. Fadfar bidzatid taribat yadak. Lalu tadi suami ya, sekarang kewajiban istri kepada suami. Patuh pada suami selama dalam ketaatan. Lalu ihsan al-asyarah, berbuat baik, bergaul dengan baik, menerima pemberian suami dengan ikhlas. Lalu menjaga penampilan agar tetap menarik. Jangan dibalik, di rumah bau bawang, di luar bau parfum yang Masya Allah menyengat begitu. Tapi di rumah bau bawang guys. Nanti suaminya diambil pelakor nanti. Oke. Sudah itu saja. Anything to discuss? Ada yang ingin dibahas? Saya mau tanya, Silakan. misal kalau kan sekarang banyak kejadian yang wanita itu kayak dilecehkan oleh pria yang tidak dikenal. Nah kan nanti imbasnya selalu wanita itu kayak hamil gitu, dihamili oleh orang yang tidak dikenal. Nanti hukum anaknya gimana? Hukum anaknya tidak itu tadi kalau secara Islam tidak ada nasab. Hukum nasabnya tidak ada. Jadi tidak ada nasabnya, tidak dinisbatkan ke siapa-siapa. Walaupun secara biologis kita tahu misalkan ayahnya adalah si A secara biologis, tapi secara nasab dia tidak mendapatkan apa-apa. Termasuk kan kalau sudah jadi suami istri kan ada hukum waris ya. Hukum waris kita kepada anak. Seorang suami istri waris kepada anak itu tidak dihukumi demikian. Karena ada itu ilmu faraid, ilmu tentang waris itu kalau bapaknya meninggal terus meninggalkan istri terus anaknya 2 itu hitungannya berapa itu kan ada ya. Kalau Anda pernah belajar ilmu faraid di situ detail sekali di surat An-Nisa itu dijelaskan. Kalau istrinya yang meninggalkan suami lalu anaknya
2 laki-laki semua, anaknya 2, 1 laki-laki, 1 perempuan, itu dijelaskan. Jadi kalau secara biologis tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya, walaupun secara biologis adalah si A, misalkan gitu. Makanya perempuan ini apa ya, aurat. Perempuan itu aurat, apalagi keluar rumah. Makanya kalau teman-teman itu kalau di luar rumah misalkan ke kampus berdandan sewajarnya, jadi enggak usah yang terlalu tabarruj begitu ya. Bahkan saya heran juga kalau di kelas itu mahasiswanya lebih bersolek daripada dosennya gitu. Ada pakai maskara, eyeshadow dan sebagainya, seminimal mungkin lah ya. Tapi dengan begitu jangan bau badan juga gitu. Karena ada hadis juga disebutkan bahwa kalau perempuan keluar terus parfumnya kecium laki-laki, laki-laki bilang, harum ya, itu sudah dianggap pezina. Gitu. Jadi asalkan tidak bau badan begitu. Jadi kalau pakai parfum jangan yang terlalu strong begitu ya. Oke, karena perempuan itu aurat sejatinya aurat, apalagi keluar rumah gitu. Jadi berdandan ala kadarnya saja. Good looking gitu saja lah, nggak usah terlalu dandannya terlalu menor gitu ya. Oke. Is that answer your question, Mbak Lisa? Yes, ma'am. Oke. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Mem, saya Yes, mau Mas tanya, Yusuf. Mem. Mas Yusuf, silakan. Iya, Mem. Maaf, Mem. Ketika ini, Mem, ketika seumpama nih, Mem, suami itu melarang istri untuk keluar rumah, sedangkan orang tua itu meminta sang istri untuk pergi ke rumahnya. Nah, sedangkan suami itu melarang istri keluar dari rumah. Nah, itu apa hukumnya? Apa hukumnya, Mem? Terus siapa yang harus didahulukan dulu? Apa istri harus menurut istri atau istri harus nurut kepada orang tua, Mem? Terima kasih, Mem. Ini sering jadi pertanyaan ya. Kalau sudah menikah, yang didahulukan prioritas istri itu adalah suami. Jadi perkataan suami itu lebih didahulukan daripada orang tua, intinya gitu. Jadi sudah berpindah. Jadi makanya kalau kita nanti punya anak perempuan, kalau sudah menikah kita kita pasrahkan memang ke suami. Jadi suaminya sebagai imamnya gitu. Jadi yang harus diprioritaskan si istri adalah suami, baru orang tua, bukan kebalikan. Tapi kalau laki-laki berbeda. Kalau laki-laki setelah menikah dia tetap harus mengutamakan orang tuanya. Gitu. Jadi kalau kasusnya seperti itu ya dinegosiasikan saja. Misalkan memang orang tuanya sakit, butuh dirawat, kan saya kira kalau suami yang baik kan akan mengizinkan ya. Mau sekedar ke rumah orang tuanya gitu masa nggak diizinkan. Jadi memang itulah laki-laki itu karena nanti akan jadi pemimpin, saran saya tadi harus belajar agama agar tahu hukum-hukumnya begitu. Gitu ya Mas Yusril. Tetap kalau perempuan sudah menikah maka dia harus patuhnya kepada suami dulu baru orang tua. Gitu? Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Jadi kalau hal-hal yang mubah tadi seperti yang kita diskusikan, kalau hal-hal yang mubah bisa dimusyawarahkan. Kalau seperti kasus tadi sepertinya tidak terlalu signifikan ya Mas Yusril, misalkan orang tuanya minta anaknya ke rumah atau perlu satu dan lain hal, bisa diobrolkan ke suami ya. Gitu. Oke. Ada lagi? Ada yang mau akan menikah dalam waktu dekat? Belum ada. Ya. Harus disiapkan karena bagaimanapun perempuan ini setelah menjadi sarjana, saya tidak mengatakan akan berdiam saja di rumah, tapi porsinya di rumah pasti akan lebih banyak daripada di luar. Nanti melayani suami, mendidik anak, begitu. Gitu ya. So, is there any more questions? Tidak ada.
Kalau tidak ada pertanyaan, I would like to pose you one question. So, what can you learn from today's topic? What do you learn from today's topic? Anyone? Silakan. Ini yang off cam nih, coba saya sebut ya. Rangkin Binar. Are you there? Iya, Mem. What do you Yes. learn from today's topic, Mas Rangkin Binar? Yang saya pelajari dari topik hari ini bahwa menghormati orang tua birrul walidain itu derajatnya tinggi gitu, Mas, di hadapan Allah. Setelah menunaikan sholat secara tepat waktu. Lalu kewajiban suami terhadap istri itu harus bisa membimbing istri dengan mengajarkan ilmu agama begitu. Betul, karena nanti tanggung jawab istri itu ada di suami ya. Jadi boys, you need to learn your religion gitu. Karena ku anfusakum, kalau baca surat At-Tahrim itu juz ke-29 ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu, karena ayatnya berbicara begitu. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi memang pondasi agamanya harus kuat ya. Laki-laki ini ikut kajian, mumpung masih mahasiswa, nanti kalau sudah menikah itu sudah buyar, fokus belajarnya udah buyar karena ada istri yang harus diurusi, ada anak, begitu apalagi sudah punya baby. Seperti saya ini datang ke kajian sudah sulit sekali, jadinya mau nggak mau ya lewat YouTube begitu. Oke, mumpung masih mahasiswa, diusahakan ya ikut kajian-kajian gitu. Oke. Thank you, Mas Rangkin. One more student, I think. Can I have your voice, Mbak Anissa Febri? Are you there? Yes, ma'am. What do you learn from today's topic? Untuk topik hari ini tentang akhlak dalam keluarga, mengenai birrul walidaini, sama akhlak dalam suami istri. Ya, what do you learn? Itu kan topiknya. What do you learn from it? Apa yang bisa disimpulkan gitu, Mbak Anissa? Dalam topik yang pertama yaitu birrul walidaini yang mengenai berbakti kepada kedua orang tua, mengenai kedudukan birrul walidaini setelah ibadah dan dosa nomor 2 setelah syirik, lalu mengenai batasan birrul walidaini, kita boleh menolak atau tidak mengikuti orang tua jika diajak berbuat syirik, lalu mengenai akhlak suami istri yaitu tentang wanita dinikahi karena empat hal, yaitu tentang harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Lalu beberapa hak bersama suami istri. Oke. Thank you Mbak Anissa Febri ya. Itu ya. Nanti teman-teman juga diminta untuk menuliskan apa yang dipelajari hari ini di post activity ya. Silakan di post aktivitas dan jangan lupa untuk tik presensi. Sudah bisa ya presensi semuanya? Sudah, Ma'am. Oke. Alright. Thank you very much for your active participations and thank you for listening to my explanations. See you around everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.